Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Bumi sekali lagi mendapatkan ancaman ketika Itarim, dewa-dewa dari alam semesta lain, ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh wujud absolut. Sung Jinwo sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengirimkan Beru sang Raja Semut untuk membangkitkan kekuatan anaknya dan membawanya menuju kepada jalan yang dulunya pernah ia tempuh. Sung Suho harus menaklukkan Dungeon Bayangan dan mendapatkan posisinya di dalam dunia Hunter selagi ia menjalani dunia yang baru melawan kejahatan baru yang berusaha menembus dunia. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai sejak zaman kuno. Para makhluk agung telah menciptakan banyak sekali alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka disebut sebagai absolut dan mereka telah terbenam dalam mengejar keabadian melalui penciptaan tanpa akhir. Di dalam proses penciptaan itu ada begitu banyak bahan-bahan, jiwa dan juga hukum yang telah terlahir. Akan tetapi, para absolut yang merasakan kebosanan dalam siklus yang tak terbatas itu telah menemukan sebuah hiburan, yaitu dengan menyaksikan sebuah peperangan yang telah mereka ciptakan. Bagi para absolut, peperangan yang menyebabkan kehancuran dari ciptaan mereka sangatlah menyenangkan untuk disaksikan. Berbagai macam ciptaan mereka harus berperang di dalam pertempuran yang tiada akhirnya itu, tetapi hal itu harus dilakukan hanya untuk menghilangkan rasa kebosanan para absolut. Akan tetapi tanpa mereka duga terjadilah sebuah insiden yang mana salah satu dari absolut yang sedang menyaksikan perang abadi itu telah terbunuh oleh ciptaan mereka sendiri. Para absolut lainnya dari berbagai macam dimensi telah berkumpul untuk menyaksikan sebuah dunia yang telah kehilangan tuannya itu, dan kematian kaum mereka disebabkan oleh salah satu ciptaan mereka sendiri. Sebenarnya mereka tidak peduli dengan kematian kaum mereka, akan tetapi satu-satunya hal yang paling penting bagi mereka adalah sebuah mana yang sangat besar yang tersisa di dalam dunia itu. Siapapun yang bisa mengambil kekuatan yang tak bertuan ini, maka dialah yang akan menjadi sang penguasa. Cerita berpindah. Di hari yang sangat cerah itu, para siswa telah melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Lalu di dalam sekolah itu terlihat seorang laki-laki yang bernama Sung Suho telah bersantai bersama teman-temannya. Ia mengatakan kalau dia telah diterima untuk bergabung bersama Universitas Kesenian. Mendengar perkataan Suho, kedua temannya sangatlah terkejut. Mereka tidak menduga kalau Suho bisa diterima oleh universitas yang sangat terkenal itu. Suho pun hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar mereka yang mengatakan, "Dasar sialan, bagaimana mungkin orang yang kasar sepertimu bisa diterima oleh universitas itu? Apakah mereka telah menurunkan standar mereka untuk menerima murid baru?" Namun mereka bertiga langsung terdiam ketika seseorang yang memberikan kata selamat kepada Suho dengan nada bicara yang sangat meremehkan. Orang itu bernama Liun Cheol. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau memiliki sebuah bakat yang seperti itu. Jadi sejak kapan kau suka menggambar?" Kemudian Liun kembali berkata, "Dasar brengsek, berkat dirimulah rencanaku untuk menguasai sekolah ini telah hancur berantakan. Lantas apakah kau puas setelah menghancurkan rencanaku?" Dengan santainya Suho berkata, "Apakah sekarang kau sudah paham karena berkatkulah kau bisa lulus dengan selamat dari sekolah ini?" Pada sisi yang lain, semua siswa yang ada di sana berkata satu sama lain, "Kenapa orang itu lagi dan lagi berbuat onar seperti ini? Bahkan kenapa ia selalu saja merundung seseorang yang telah berusaha untuk bersikap positif meskipun ia telah kehilangan kedua orang tuanya?" Di saat itu, karena Liun begitu kesal atas perkataan Suho, ia pun langsung bersiap dengan tinjuannya untuk melancarkan sebuah serangan kepada Suho. Namun dengan sangat cepat, Suho langsung melompat dan memberikan sebuah serangan lutut kepada wajah Liun dengan begitu kuat. Kemudian Suho berkata, "Dasar sialan, bisakah kau berdiam saja sampai di mana wisuda kita diselesaikan? Aku tidak ingin mencemari reputasiku di sekolah ini hanya untuk melawanmu. Jadi pergilah dari hadapanku." Akan tetapi Suho menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari lawannya itu. Benar saja, meskipun Suho telah memberikan sebuah serangan yang begitu kuat kepada Liun, akan tetapi hal itu sama sekali tidak memberikan efek apapun kepadanya.
Bahkan Liun masih berdiri tegap dengan kedua kakinya setelah mendapatkan serangan telak itu yang seakan-akan kalau serangan itu sama sekali tidak ada rasanya. Kemudian Liun telah bersiap untuk melakukan serangan balik dengan menggunakan tinjuannya yang telah terselimuti oleh kekuatan yang tidak ia sadari. Liun berkata, "Apakah kau tahu kalau pukulanmu itu sama sekali tidak ada rasanya?" Di saat itu, Suho mencoba untuk menghindari pukulan Liun dengan memundurkan kepalanya. Bahkan saking kuatnya serangan Liun, sampai-sampai sebuah lemari besi yang ada di samping mereka telah hancur dan berlubang. Sontak, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Liun. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Liun telah terbangkitkan. Suho berpikir, jika pukulan itu telah mengenaiku, mungkin saja kepalaku akan hancur dan aku akan mati seketika. Terlihat Liun yang memperhatikan kepalan tangannya, ia merasakan sebuah kekuatan telah terbangkitkan di dalam tubuhnya. Dan itu adalah sebuah sensasi yang baru pertama kali ia rasakan di dalam hidupnya. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 2 tahun telah terlewati. Di saat itu, Suho telah menjadi seorang siswa tahun kedua dari Universitas Kesenian. Kemudian, Suho mendengar sebuah keributan yang telah terjadi pada halaman sekolahnya. Ternyata, di saat itu telah terbukanya sebuah dungeon, lalu para petugas meminta kepada para siswa untuk menjauhi lokasi itu. Mereka mengatakan bahwa para hunter telah melakukan penyerangan di dalam dungeon dan mereka meminta kepada semua orang untuk tidak mendekat kepada dungeon itu. Terlihat salah satu orang-orang dari asosiasi para hunter menanyakan sudah berapa lama para hunter memasuki dungeon itu. Petugas itu berkata, mereka memasuki dungeon ini sudah hampir 8 jam dan berdasarkan evaluasi yang berada pada rank D, seharusnya sebentar lagi mereka akan menyelesaikannya. Terdengar para petugas meminta kepada semua orang untuk menjauhi garis pembatas mereka karena bisa saja dungeon itu sangatlah berbahaya. Di saat itu Suho bergumam, gate lain telah kembali muncul dan ini telah merangsang ingatan yang sama sekali telah membuatku menjadi hancur. 3 tahun yang lalu sebuah gate telah muncul pada seluruh dunia dan hal itu telah menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap dunia ini. Gate itu adalah sebuah portal yang terhubung langsung kepada dungeon, dan ketika waktunya telah tiba, para monster yang sangat mengerikan yang berada di dalam dungeon langsung menyerbu dan mengancam kehidupan umat manusia. Akan tetapi, entah bagaimana hal ini bisa terjadi, manusia perlahan telah berubah dan melawan para monster. Mereka adalah para individu yang bisa mengendalikan magic atau seseorang yang dikenal sebagai Awaken telah bermunculan. Lalu dunia menyadari kalau kekacauan ini mungkin saja akan bertahan lama. Maka seorang Awaken yang bernama Wu Jingcheol langsung mendirikan asosiasi para hunter dan juga mengumpulkan orang-orang yang telah terbangkitkan. Dan di saat itulah kekacauan yang mengancam dunia ini telah terselesaikan dengan begitu cepat. Kemudian Suho langsung pergi menuju kelas seninya. Ia kembali bergulat dengan pikirannya. Saat ini orang-orang telah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang terbangkitkan atau bisa saja disebut sebagai para hunter. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang tidak terbangkitkan. Di saat sebagian orang harus bekerja keras layaknya seekor semut untuk mendapatkan hadiah yang setimpal, maka sebagian orang yang lainnya bisa mendapatkan hadiah itu dengan begitu cepat. Pada sistem yang terbagi menjadi 2 bagian itu, para semut seperti kami akan menyadari batasan kami yang sama sekali tidak akan bisa kami lompati. Tidak peduli sekuat apa usaha kami, para orang-orang yang tidak terbangkitkan, kami sama sekali tidak akan bisa menutup celah yang sangat lebar itu dengan seorang Awaken yang berada pada level terendah. Kalau para hunter tidak menahan semua gate yang telah terbuka, maka dunia dipastikan akan hancur. Dengan kata lain, para manusia biasa tidak akan bisa hidup tanpa kehadiran para hunter. Namun sebaliknya, para hunter akan bisa bertahan hidup meskipun para manusia biasa telah terbantai dan juga menghilang. Itulah alasannya mengapa aku bersyukur dengan adanya para hunter, karena berkat merekalah orang sepertiku bisa hidup dengan damai. Tetapi di waktu yang sama, entah mengapa aku merasakan sesuatu yang sangat mencekam. Aku penasaran apakah aku telah terbiasa untuk tidak memiliki apapun. Orang tuaku yang telah menghilang sejak aku masih kecil, bahkan keselamatanku yang hanya bergantung kepada orang lain.
Setiap hari aku berpikir kalau aku akan bisa melakukan apa saja dan mencapai apapun yang aku inginkan. Tetapi apa yang aku miliki telah menghilang dan kekosongan itu telah diisi oleh ketidakberdayaanku. Ibuku sering mengatakan kalau aku sangat mirip dengan ayah. Lantas bagaimana ayah akan melalui situasi yang dipenuhi oleh rasa tidak berdaya ini? Namun tiba-tiba saja Suho tersadar dari lamunannya ketika seorang dosen yang memanggilnya berkali-kali. Lalu ia berkata, "Kau terlihat begitu fokus sampai-sampai aku harus memanggilmu dengan berulang kali. Jadi apa sebenarnya yang telah kau gambar?" Suho pun mengatakan kalau dia hanya menggambar seekor semut karena hanya itulah yang terlintas di dalam pikirannya. Namun akhirnya Suho menyadari kalau yang ia gambar bukanlah bentuk semut yang sebenarnya, sampai-sampai ia menjadi bingung dengan gambar yang ia buat. Di saat itu, Suho telah menggambar seekor semut yang berdiri dengan kedua kakinya, yang bahkan bentuk tubuhnya sangatlah berbeda dari semut pada umumnya, yang seakan-akan kalau itu adalah manusia semut. Pada sisi yang lain, para penjaga begitu sibuk untuk mengawasi sebuah dungeon yang telah terbuka di halaman universitas itu. Dan tidak lama kemudian, dari dalam dungeon itu terlihat para hunter telah berjalan dengan gagah berani untuk mengeluari dungeon itu. Benar saja, mereka telah disambut oleh tepuk tangan para warga yang menyaksikan kedatangan mereka. Mereka menyebut para hunter sebagai penyelamat bagi umat manusia karena hanya merekalah yang mampu melawan para monster yang telah mengancam dunia ini. Hunter itu bernama Kim Jong-so, lalu ia berkata, "Penyerangan dungeon ini berjalan dengan sangat baik dan kami akan menyampaikan beberapa informasi kepada asosiasi." Dengan tatapan mata yang tajam, Jong-so melanjutkan kata-katanya, "Kami telah menemukan para monster jenis baru. Bentuknya seperti manusia, tetapi mulut dan matanya telah menyemburkan api biru. Lalu mereka akan menyerang dengan menggunakan cakar dan juga taring tajam mereka. Akan tetapi kemampuan membunuh mereka sangatlah lemah. Namun aku telah terkena sedikit serangan cakar mereka, tetapi karena mereka begitu lemah, sepertinya hal ini sama sekali tidak akan memberikan masalah kepadaku." Mendengar kabar itu, penjaga itu berkata, "Ini adalah monster yang tidak pernah kita temukan sejak pertama kali kemunculan Gate. Namun aku bersyukur kalau monster itu sama sekali tidak berbahaya." Akan tetapi tiba-tiba saja Jong-so merasakan sesuatu yang membuat kesadarannya langsung menghilang seketika. Bahkan goresan luka yang ia dapatkan dari serangan monster yang tidak dikenal itu telah memancarkan api biru yang membara. Terlihat Jong-so telah melepaskan pedang dan juga perisainya sehingga kedua senjata itu telah tergeletak di atas tanah. Perlahan matanya telah memancarkan api biru yang menandakan kalau dia telah terinfeksi. Di saat itu tidak ada satupun dari mereka yang menyadari akan perubahan yang dialami oleh Jong-so. Seketika itu juga Jong-so langsung menyerang kepada penjaga itu dengan bentuk wajah yang sepenuhnya telah berubah. Di sampingnya, kedua hunter lainnya hanya bisa terdiam. Mereka sama sekali tidak menduga kalau Jong-so telah menyerang penjaga itu. Setelah kematian penjaga itu, Jong-so memalingkan pandangannya kepada orang-orang yang paling dekat dengan jangkauannya. Di saat itulah kedua hunter itu menyadari bahwa api biru yang menyelimuti mata Jong-so sama seperti para monster yang berada di dalam dungeon. Akan tetapi kedua hunter itu langsung mati seketika saat Jong-so yang bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh mereka berdua. Bahkan di saat itu mereka sama sekali tidak sempat menggunakan kemampuan mereka agar bisa menghentikan pergerakan Jong-so. Menyaksikan kejadian yang mengerikan seperti itu, semua orang yang berada di tempat itu langsung berlarian ketakutan. Mereka begitu panik karena siapapun yang tergigit oleh monster itu, maka di saat itu juga ia akan berubah menjadi monster yang sama. Terlihat kekacauan di tempat itu sangatlah mengerikan. Satu persatu para manusia telah mati karena monster itu telah menyerang mereka secara membabi buta. Mereka telah menggila untuk membunuh siapapun yang ada di hadapan mereka. Di tempat yang berbeda, Suho melemparkan pandangannya ke arah jendela yang ada di sampingnya karena dia telah mendengar suara teriakan orang-orang yang telah meminta pertolongan. Hal itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan kesenian merasa penasaran dengan apa yang terjadi di bawah sana. Tidak terkecuali dengan Suho, ia sangatlah terkejut saat mengetahui bahwa semua orang telah menggila dan menyerang satu sama lain.
Di saat itu, situasinya menjadi semakin buruk. Teriakan orang-orang yang meminta pertolongan telah bergema di mana-mana. Lalu terdengar alarm evakuasi telah meraung dan membuat semua orang menjadi semakin panik. Orang-orang telah berjatuhan setelah terkena serangan para monster yang seketika itu juga telah menciptakan monster baru. Kemudian salah satu dari mereka berkata, mata mereka bersinar biru. Apakah mungkin kalau ini adalah serangan para monster yang berasal dari dalam dungeon? Mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di dalam ruangan itu dan berharap kalau para hunter akan datang untuk menyelamatkan mereka karena di halaman kampus mereka telah dipenuhi oleh para monster. Lalu mereka meminta kepada sang dosen untuk melakukan sesuatu karena mereka tahu bahwa sang dosen adalah salah satu dari seseorang yang telah terbangkitkan. Namun sang dosen mengatakan kalau dia hanyalah seorang hunter yang berada di level rendah. Akan tetapi Suho melihat bahwa ada seorang monster yang berdiri tepat berada di seberang bangunan mereka. Monster itu telah menatap mereka semua dengan tatapan mata yang sangat tajam yang seolah-olah kalau ia telah menargetkan mereka semua. Lalu monster itu langsung bersiap mengambil sebuah posisi untuk melakukan sebuah lompatan agar bisa menyeberangi bangunan itu. Suho yang menyadari akan pergerakan monster itu, ia pun meminta kepada mereka semua untuk melarikan diri dari ruangan itu. Namun belum sempat mereka melarikan diri, ternyata monster itu telah sampai ke dalam ruangan itu dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Mereka pun menjadi semakin panik karena mereka tidak menyangka bahwa monster itu telah mampu menyeberangi bangunan mereka hanya dalam satu kali lompatan saja. Ketika monster itu kembali membunuh salah satu dari mereka, Suho mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya karena dia sadar kalau dia akan mati apabila berada di dalam ruangan itu. Di sampingnya, Suho melihat kalau teman sekelasnya telah tersungkur ke atas lantai dan tidak mampu untuk berdiri lagi. Ia pun meminta kepada Suho agar ia mau menyelamatkannya dan membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Suho hanya menutup kedua matanya. Ia berpikir secara manusiawi kalau ia membantu wanita itu maka sudah dipastikan bahwa mereka berdua akan mati. Suho pun terus saja berlari melewati wanita itu sembari mengatakan kalau ia akan meminta bantuan kepada para hunter agar mereka bisa menyelamatkan wanita itu. Suho bergumam, dasar sialan, mengapa aku mengatakan kalau aku akan memanggil para hunter? Dan hal itu sama saja dengan menyuruhnya untuk mati. Tetapi sebagai seseorang yang tidak terbangkitkan, maka yang bisa kulakukan hanyalah melarikan diri. Namun Suho menyadari kalau melarikan diri adalah pilihan yang salah meskipun dia adalah orang yang tidak terbangkitkan. Suho berpikir bahwa menyalahkan situasi sama sekali tidak akan bisa merubah apapun. Di saat itu, ia teringat dengan ayahnya. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh ayahnya apabila ia terjebak di dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Seketika itu juga, Suho teringat akan lembaran mimpi yang selalu saja ia mimpikan ketika ia sedang tidur. Dulu, aku sempat bermimpi sebuah mimpi yang sangat mirip dengan di dalam game, yaitu untuk mengalahkan para monster yang berada pada setiap lantainya. Aku terus saja melakukannya sehingga aku telah berulang kali naik level dengan level yang lebih tinggi. Saat para monster itu telah bertambah kuat pada setiap lantainya, maka aku juga harus bertambah kuat untuk mengimbangi kekuatan mereka. Oleh karena itulah, setelah berbagai macam rintangan yang aku lalui di dalam permainan itu dengan melawan para monster yang datang menghalangiku, akhirnya aku pun telah berhasil untuk mencapai level tertinggi. Tetapi bos terakhir yang aku hadapi sangatlah kuat. Namun jujur saja, meskipun dia adalah musuhku, akan tetapi aku tidak bisa menahan rasa kagumku terhadap kekuatannya. Ketika itu aku tidak mampu mengalahkannya, namun yang membuatku menjadi heran adalah karena dia dengan sangat lembut mengusap kepalaku sembari mengatakan apakah game yang aku mainkan ini terasa menyenangkan. Di saat itu entah kenapa aku sama sekali tidak percaya kalau identitas yang sebenarnya dari bos terakhir itu adalah ayahku sendiri. Mungkinkah kalau ini adalah bayangan ayahku yang selalu ada di dalam pikiranku? Ayahku yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Aku bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi sekuat itu. Pada sisi yang lain, setelah menghabisi semua orang yang ada di dalam ruangan itu, terlihat hanya wanita itulah yang tersisa. Ia begitu ketakutan karena monster itu telah menatapnya. Bahkan wanita itu sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Yang hanya bisa ia lakukan hanyalah pasrah dengan kematiannya yang sudah di depan mata.
Akan tetapi, tiba-tiba saja monster itu telah terlempar ke belakang setelah Suho yang menghajarnya dengan menggunakan sebuah tabung pemadam api. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho bergumam, "Ayah, jika kau berada di dalam situasi yang sangat tidak masuk akal seperti ini, aku yakin pastinya kau akan melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakukan saat ini." Bahkan saking kuatnya pukulan Suho, sampai-sampai monster itu telah terdorong ke belakang dan mengeluarkan banyak darah di wajahnya. Lalu Suho bergumam, "Sepertinya aku terlalu gegabah untuk melawan secara langsung terhadap monster ini. Aku telah mendengar bahwa orang biasa seperti kami yang tidak memiliki mana sama sekali tidak akan mempan terhadap monster itu. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Namun tiba-tiba saja Suho langsung terdiam ketika suasana di dalam ruangan itu telah membeku yang seakan-akan kalau putaran waktu telah berhenti. Suho bertanya-tanya situasi macam apa yang telah ia alami saat ini, dan ini adalah pertama kalinya ia merasakan kalau waktu telah berhenti. Tepat di hadapannya, dua buah notifikasi telah muncul, dan di sana dituliskan bahwa Suho telah berhasil menyelesaikan kuis rahasia, yaitu keberanian orang yang lemah. Bahkan notifikasi itu mengatakan bahwa Suho akan bisa menjadi seorang player. Setelah melihat notifikasi itu, Suho pun menyadari bahwa situasi ini sama seperti yang telah ia alami di dalam mimpi, yaitu dengan cara naik level dan juga menjadi kuat. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung menerima tawaran itu untuk menjadi seorang hunter dan bertarung melawan para monster yang datang menyerang mereka. Setelah Suho menerima tawaran itu, ada begitu banyak notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan hadiah yang merupakan sebuah spil yang bernama Kandairu, yang mana spil itu akan memastikan bahwa Suho akan sehat dan juga kuat selama ia masih hidup. Bahkan Suho juga telah mendapatkan hadiah yang memiliki efek permanen yang disebut sebagai umur panjang, dan dia akan kebal dari segala penyakit, racun, dan juga efek status. Bahkan waktu penyembuhan akan meningkat dengan sangat dahsyat apabila ia sedang tidur. Lalu status yang terakhir mengatakan bahwa sistem yang ada di hadapannya akan membantu perkembangannya, dan ia meminta kepada Suho untuk berhati-hati dengan nyawanya sendiri karena ini bukanlah sebuah mimpi. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Suho berkata, "Sudah aku duga kalau situasi ini sangatlah mirip dengan apa yang aku alami di dalam mimpi. Jadi aku akan bertarung dengan kemampuan dan juga pengalaman yang selama ini aku latih di dalam mimpi itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.